Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 274 ayat 3. Dan jadi umat beren tubuh dimulai mardame marohamu marhite Jesus mi laus Jesus ipatapa paradianani di lambung ni amana di bain holong nai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari Rabu 2 September 2020 dari kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 62 mengatakan, "Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai ninna Jesus ma madok ibana, nama jama ninggala huhut mamereng tupudi, tung nasotau mai tuharajaon ni debata." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, menjadi seorang Kristen berarti pertama-tama kita harus menegaskan sikap kita kepada dunia. Kita harus bersedia menanggung kesukaran dan disiplin. Dan orang yang tidak siap untuk menjalankan hal ini tidak akan pernah melayani Tuhan. Memang benar bahwa tidak semua orang mendapat panggilan untuk memberitakan Injil. Akan tetapi, ada beberapa orang yang mendapat panggilan untuk memberitakan Injil Tuhan karena beberapa alasan. Salah satunya alasan mengatakan tidak mampu. Dia menolak untuk ikut memberitakan Injil Tuhan. Peter Parker adalah seorang anak muda yang lemah dan kutu buku. Pada saat pameran ilmiah, ia digigit oleh laba-laba mutan yang memberikan kekuatan super kepadanya secara tidak ia sadari. Singkat cerita, ia menggunakan kekuatan supernya sebagai Spiderman untuk melawan kejahatan. Salah satu kutipan terkenal dari film Spiderman adalah yang diucapkan oleh pamannya, Uncle Ben, mengatakan, "Kekuatan yang besar datang dengan tanggung jawab yang besar pula." Mungkin orang Kristen sedikit banyak ada kemiripan dengan tokoh Peter Parker ini. Setidaknya kita sama-sama memperoleh kuasa dan kemampuan yang luar biasa
pada saat kita memilih ya dengan panggilan Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus, kita menjadi ciptaan baru, mendapatkan kekuatan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Bedanya adalah segala kemampuan kita diberikan oleh Tuhan pencipta alam semesta yang sudah merencanakan semuanya, dan bukan karena suatu kebetulan atau permainan takdir belaka. Setiap kita yang diselamatkan adalah orang-orang yang dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk beroleh hadiah hidup yang kekal. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 9. Allah memanggil dan melengkapi orang-orang pilihannya untuk melakukan semua pekerjaan pelayanan baginya. Efesus pasal 4 ayat 12. Setiap orang Kristen, orang percaya memiliki talenta khusus untuk terlibat dalam pekerjaan pelayanan di dalam tubuh Kristus. Tinggal masalahnya, apakah Anda mau atau tidak? Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Orang-orang yang sudah ditebus dengan darah anaknya sehingga Tuhan dapat berkarya di dalam dan melalui hidup yang sederhana untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Apakah saudara mau menjawab panggilan Tuhan dengan segala tantangan, kemudahan, dan kesulitan di dalamnya? Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bantulah kami untuk tidak pernah ragu akan pertolongan Tuhan ketika kami mengatakan ya sepenuhnya untuk mengikut Tuhan. Tolonglah kami, perlengkapilah kami, kuatkanlah kami untuk memakai segenap talenta yang kami miliki untuk melakukan firman Tuhan dalam ketaatan kami mengikuti Tuhan di setiap gerak kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 274 ayat 3. Dan jangan ku menoleh ke masa lalumu. Berdamailah hatimu di dalam Yesusmu. Rahmatnya kau peroleh berlimpah bagimu. Tempat perhentianmu di sisi Bapamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.
Amin.